wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan pengajian pasaran kitab Fathul Qorib, kitab takrib ya, menerangkan tentang kitabus sholat. Namun sebelum itu kita buka dulu dengan bacaan umul kitab. Ila hadratina belum sayyidina walana lana walahumul fatihah. Surahul ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume salat. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang difarduake. Al-mafrudatu kang difarduake iku khamsun ana 5. Iku khamsun ana 5. Az-zuhru rupane salat zuhur. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktune zuhur. Utawi kawitane waktune zuhur iku zawalu syamsi ndoyonge srengenge. Iku zawalu syamsi ndoyonge srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktiha. Utawi akhire waktiha iku idza soro nalikane dadi apa zillu kulli syai'in wayangane saben-saben suwiji. Wayangane saben-saben suwiji-wiji iku mislahu madani ing syai'. Iku mislahu madani ing syai'. Ba'da dzilliz zawali sakliyane wayangan ing dalem wektune lingsire srengenge. Ba'da dzilliz zawali sakliyane wayangan ing dalem wektune lingsire srengenge. Wal asru lan salat asar. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktune asar. Utawi kawitane waktune asar iku az-ziyadatu waktune nambahi ala dzillil mithli ing atase wayangane misile syai'. Ing atase wayangane misile syai'. Wa akhiruhu utawi akhire asar fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar. Ing dalem waktu ikhtiar iku ila dilil mislaini tumeka maring wayangane rong misile syai'. Tumeka maring wayangane rong misile syai'. Wa fil jawazi utawi akhiruhu
utawi akhiruhu ing dalem wektu jawas iku ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge iku ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge wal maghribu lan salat maghrib wa waktuha utawi waktune maghrib iku wahidun siji wa huwa utawi wahid iku ghurubus syamsi ngiring-ngiringi waktu surupe srengenge ngiring-ngiringi waktu surupe srengenge wa bimiqdari ma yu'adzinu lan kelawan kira-kirane olehe adzan sapa sahes lan kelawan kira-kirane olehe adzan sapa sahes wa yatawaddu lan olehe wudu sapa sahes lan olehe wudu sapa sahes wa yasturu lan olehe nutupi sapa sahes lan olehe nutupi sapa sahes al aurata ing aurat wa yuqimu lan olehe iqamat sapa sahes wa yuqimu lan olehe iqamat sapa sahes as-sholata ing salat wa yusolli lan olehe salat sapa sahes khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya sholat ya, sebagaimana yang kita tahu sholat fardu ini ada 5 ya, namun sebelum itu akan kita kupas arti sholat secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa sholat ini artinya adalah doa, permohonan ya. Jadi kita berdoa itu sholat, itu secara bahasa. Namun yang dikehendaki di sini adalah sholat yang secara istilah syariat, yaitu segala macam ucapan, perbuatan ya, segala macam ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Segala macam ucapan dan perbuatan yang diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi sholat ini merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan ya, seperti yang kita lakukan setiap hari. Sholat ini dimulai dengan takbir. Takbir itu berarti termasuk rukun yang berupa ucapan. Nanti ada berdiri, ada ruku', ada i'tidal dan lain-lain, itu berarti berupa perbuatan atau tindakan. Nanti penutupnya adalah salam. Itu sholat secara istilah. Jadi bukan sholat yang secara bahasa doa ya. Kalau doa tok ini mungkin dalam satu kasus memang artinya di segi bahasa itu dikatakan sebagai sholat, namun secara bahasa. Sedangkan yang akan diterangkan di sini adalah sholat yang secara istilah. Nah, sholat fardu ini ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal semua. Namun di sini akan kita jelaskan masing-masing dari waktu pelaksanaan sholat-sholat tersebut. Yang pertama dimulai dengan sholat duhur ya. Sholat duhur ini mulai masuk waktunya adalah
ketika matahari condong ke arah barat. Jadi kalau matahari terbit itu kan dari arah timur, ini nanti pada saat jam 12 biasanya matahari berada pada titik puncak atau istilahnya waktu istiwa ya. Kalau bahasa istilahnya itu waktu istiwa itu maksudnya adalah waktu ketika matahari berada di puncaknya, yaitu jam 12. Makanya kalau simbol 12 di angka yang ada pada jam itu biasanya 12 berada di atas. Itu sebagai simbol bahwa angka 12 itu maksudnya matahari tepat berada di atas kita atau di titik puncaknya. Istilahnya nanti ada kulminasi ya. Yaitu setelah matahari berada di puncak itu kan nanti akan bergeser ke arah barat. Yaitu kalau simbol di jam ya, ini adalah jarum panjangnya menunjukkan angka 1 atau 5 menit. Berarti jam 12 lebih 5 menit. Itu berarti mulai masuk waktu duhur atau ditandai dengan adanya adzan duhur. Itu biasanya jam 12 lebih 5 menit. Itu sebagai simbol bahwa matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit ya, simbolnya seperti itu. Kemudian akhir atau masa habisnya pelaksanaan sholat duhur ini dibatasi ya, ketika bayangan suatu benda ini panjangnya sama dengan benda tersebut. Jadi kalau kita ambil satu tongkat misalkan, kita ambil contoh satu tongkat, kita letakkan dengan posisi berdiri ya, itu nanti kalau bayangan tongkatnya, misalkan tongkat sepanjang 1 meter ya, tongkat sepanjang 1 meter ini nanti bayangannya juga ada mencapai panjang 1 meter ditambah dengan bayangan ketika matahari bergeser ke arah barat sedikit atau ketika awal masuk waktu sholat duhur. Jadi tadi kan sholat duhur mulai itu ketika matahari bergeser ke arah barat sedikit atau jam 12 lebih 5 menit. Berarti kalau misalkan kita letakkan suatu benda itu nanti ada bayangan. Kalau pas matahari di atas tidak ada bayangannya karena bayangnya di bawah. Jadi enggak tampak. Jadi ketika matahari bergeser itu kan muncul bayangan di timur. Yaitu mulai hitungan panjangnya adalah berarti misalkan ketika matahari bergeser ke arah barat ada bayangan misalkan 5 cm ya, 5 cm. Ini berarti mulai hitungannya dari 5 cm. Mulai panjang benda panjang bayangan sama dengan panjang benda dimulai dari angka 5 cm. Nanti sampai kalau tadi contohnya 100 cm berarti bayangannya 100 cm ditambah 5 cm tadi berarti 105. Itu dianggap sebagai bayangan benda sama dengan panjangnya benda tersebut. Nah itu akhir dari waktu sholat duhur. Ketika waktu sholat duhur habis, maka berarti otomatis itu nanti akan masuk pada sholat asar ya. Jadi bisa dikatakan akhir dari waktu sholat duhur secara otomatis nanti sebagai permulaan dari sholat asar. Nah ini yang akan dijelaskan pada dawuhnya Kiai Musonef, wal asru wa awal waktiha azyadatu ala dilil misli. Nah ini maksud dari tadi yang sudah dijelaskan, ini masuk pada waktu sholat asar ya. Sholat asar mulainya dari panjang benda ya, sama dengan bendanya ditambah dengan bayangan ketika matahari mulai bergeser ke arah barat, yaitu tadi sama persis dengan akhirnya sholat duhur. Itu otomatis masuk sholat asar. Lah kemudian habisnya waktu asar
Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dilil mislain. Pada waktu ikhtiar, artinya waktu yang masih diperbolehkan untuk melakukan sholat, ya, pada masa ikhtiar ini sampai bayangan benda itu sama dengan 2 kali panjang benda. Jadi kalau tadi kita contohkan tongkat sepanjang 1 meter ditambah bayangan sedikit berarti katakanlah 5 cm berarti 105. Nah ini mulai waktu asar ya. Akhirnya adalah ketika panjangnya bayangan sama dengan 2 kali bendanya. Berarti kalau tadi panjang benda itu 100 meter berarti bayangannya mencapai 200 meter. Itu akhir dari waktu sholat asar pada masa ikhtiar. Ada lagi wafil jawas ila ghurubi syamsi ya. Waktunya asar ini ada 5 ya, di antaranya ada waktu yang namanya waktu ikhtiar, ada yang waktu jawas. Artinya waktu jawas ini masih diperbolehkan untuk melakukan sholat tapi makruh ya, karena kita berarti statusnya mengakhirkan sholat ketika sudah mepet waktunya. Itu masih boleh melakukan sholat, cuma makruh. Makruhnya gara-gara kita mengakhirkan. Karena apa? Sedikit lagi akan masuk pada waktu maghrib. Lah kalau misalkan masuk pada waktu maghrib kan berarti qadha. Yaitu letak makruhnya di situ. Jadi sebetulnya kita seharusnya tidak sampai mengakhirkan sholat, apalagi sampai kebablasan ya. Itu nanti setelahnya menjadi qadha dan dosa. Maka dari itu di sini dijabarkan ada waktu ikhtiar, artinya di situ kita masih santai ya, ketika panjang benda sama dengan panjang bayangan 2 kali benda itu masih santai, artinya kita sholat tidak masalah, bebas, dalam arti kita masih nyukup lah untuk dilaksanakan sholat secara sempurna. Tapi kalau waktu jawas ini sudah mepet maghrib, matahari hampir terbenam, ini ibarat kata kita sholat Allahu Akbar 1 rakaat 2 rakaat mungkin sudah masuk waktu maghrib. Nah ini berbahaya ya. Jadi waktu jawas ini sudah mepet sekali menjelang matahari terbenam. Sedangkan kalau matahari sudah terbenam itu berarti nanti masuk waktu maghrib. Bahkan di sini dijelaskan ada lagi waktu yang tahrim ya, waktu haram melakukan sholat karena saking mepetnya dengan waktu maghrib atau saking akhirnya waktu asar ya. Di sini dijelaskan ketika kita kok melaksanakan sholat asar tersebut tidak sampai selesai. Jadi misalkan saja seperti tadi saya contohkan, kita takbiratul ihram, baru takbir dapat 1 rakaat, atau baru takbir sudah adzan waktu maghrib. Ini sholat asarnya sah, artinya tetap ada, namun tahrim, mendekati keharaman ya, jadi haram dalam arti kita dosa karena mengakhirkan sholat. Itu jadi waktu asar dimulai dari panjang bayangan adalah 2 kali panjang benda, atau katakanlah kalau benda itu panjangnya 100 cm, bayangannya 200 cm, ditambah waktu ketika matahari agak bergeser ke arah barat sedikit, atau katakanlah 5 cm contohnya misalkan. Kemudian selanjutnya adalah waktu maghrib atau sholat maghrib. Sholat maghrib ini menurut qaul jadid ya, yaitu waktunya hanya 1. Nah kira-kira berapa menit? Coba kita hitung. Wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurat wa yuqimus sholata wa yusolli 5 raka'atin. Waktu maghrib ini hanya 1, yaitu matahari tenggelam ya, betul-betul tenggelam. Jadi kalau misalkan matahari itu kan bulat ya,
dari bentuk bulatnya itu, kalau misalkan masih ada bagian matahari yang tampak, itu berarti belum masuk waktu maghrib, artinya masih waktu asar. Tapi kalau sudah betul-betul tenggelam secara sempurna, ya, betul-betul sudah nggak ada lingkaran matahari, ya, ini berarti mulai masuk waktu maghrib. Nah kalau waktu puasa misalkan itu berarti waktu untuk berbuka puasa dan juga waktu masuk sholat maghrib. Jadi seandainya saja langit gelap tapi matahari masih tampak, cuma gara-gara mendung atau bagaimana kondisi cuaca gelap, tapi bentuk mataharinya masih ada, artinya lingkaran matahari yang bulat itu belum sepenuhnya hilang. Ini berarti belum masuk waktu maghrib walaupun sudah gelap, ya. Atau sebaliknya, misalkan matahari sudah tenggelam tapi masih cerah, langit kelihatannya kok masih cerah, ada sorot kuning atau oranye misalkan, tapi matahari sudah tenggelam sempurna, itu berarti sudah masuk waktu maghrib walaupun masih padang, ya, masih terang. Itu satu, ketika matahari sudah tenggelam secara sempurna. Kemudian ditambah kira-kira waktu untuk azan. Azan itu berapa menit kira-kira, 1 menit apa 2 menit. Wudu kira-kira 2 menit cukup mungkin, atau 3 menit, ya paling lama ya 5 menit lah. Berarti sudah ada 10 menit, ya. 10 menit tambah menutup aurat. Kira-kira kita dari kamar mandi ambil pakaian untuk salin katakanlah, dari memakai baju, sarung atau peralatan yang lain, baju-baju yang lain, pakaian yang lain, katakanlah 2 menit cukup, berarti 12 menit. Wa yuqimus shalat wa yusalli 5 rakaat. Kemudian untuk iqamat ditambah lagi dengan sholat sebanyak 5 rakaat. Sholat sebanyak 5 rakaat ini maksudnya sholat maghrib dan sholat ba'diyah misalkan. Berarti kira-kira 7 menit tambah tadi 12, ya kira-kira berarti waktu maghrib itu hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Ini menurut qaul jadid, ya. Jadi qaulnya Imam Syafi'i itu ada 2, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid ini setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, di situ berarti waktunya sangat mepet sekali, ya, cuma 20 menit. Kira-kira kalau misalkan maghrib itu mulai jam 6, berarti jam 6.20 sudah habis waktu maghrib. Tapi di sini ada lagi qaul qadim menjelaskan, dan ini menurut Imam Nawawi qaul qadim malah yang kuat, yaitu waktunya sholat maghrib ini sampai tidak hanya tadi yang diterangkan yaitu sekitar 20 menit, tidak hanya itu, tapi lebih panjang lagi sampai ila maghribi syafaqil ahmar, sampai terbenamnya mega yang berwarna merah atau mega yang berwarna oranye. Ya, jadi kalau mulai masuk waktu malam itu biasanya di langit ada mega, ya, yang warnanya karena kepantulan dengan sinar matahari yang berwarna jingga atau oranye itu terpengaruh dengan warna tersebut. Nah ini nanti kalau mega itu masih warnanya masih terang, itu berarti waktu maghrib masih ada. Tapi seandainya sudah gelap, sudah hilang, berarti warna oranye atau merahnya berarti menjadi gelap atau kebiruan atau kehitam-hitaman. Ini berarti waktu maghrib sudah habis. Ini menurut qaul qadim, dan qaul ini yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, yang dianggap kuat adalah yang ini. Jadi tidak hanya waktu yang cukup untuk adzan, untuk qomat, untuk salin baju, salin pakaian, untuk sholat 5 rakaat saja, tapi masih diperpanjang sampai mega yang berwarna merah tenggelam, artinya sudah sirna, warnanya sudah menjadi gelap.
Ini menurut qaul yang lebih kuat seperti itu. Wal isya'u wa awal waktiha ila akhirih wallahu ta'ala alamu biswabi. Al-Fatihah. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu pada sholat maghrib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan sholat isya dan sholat subuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.